Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini juga akan segera berakhir ya. Dengan harapan proses kegiatan belajar mengajar juga bisa terlaksana secara normal kembali, yaitu dengan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya nanti jangan lupa absen dulu ya di Google Classroom. Nah, nanti jangan lupa absen ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar tentang apa nih? Belum tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Nah, ada yang tahu nggak permutasi itu apa? Atau mungkin sudah pernah dengar kata-kata permutasi? Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke definisi permutasi, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kegunaan permutasi, lalu apakah permutasi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari apa tidak, lalu kapan sih permutasi itu bisa digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan share screen dulu ya. Nah, terlihat ya. Terlihat. Nah, permutasi. Kita kenalan dulu ya sama permutasi. Apa sih kegunaan permutasi itu? Nah, kegunaan permutasi itu, permutasi dan kombinasi pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pengaturan suatu objek. Permutasi merupakan suatu cara untuk menyusun unsur dari suatu objek dengan memperhatikan urutannya. Nah, jadi ini kegunaan permutasi ya. Lalu yang kedua, apakah konsep permutasi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, konsep permutasi and object dari and object berlainan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang bisnis dan juga manajemen. Misalnya, penentuan banyaknya kode produksi yang dapat dibuat dari 5 digit angka terdiri dari angka 1 sampai 5 tanpa pengulangan. Lalu kapan sih permutasi itu bisa digunakan? Nah, pada intinya rumus permutasi itu dipakai untuk permasalahan yang memperhatikan urutan. Untuk selanjutnya, nah ini pendahuluan terlebih dahulu. Standar kompetensinya menggunakan aturan statistika, kaidah penjajahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Lalu kompetensi dasar menggunakan aturan perkalian permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Dan indikatornya menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa dengan menggunakan aturan permutasi. Nah, tapi sebelum masuk ke definisi permutasi, di sini ada dua permasalahan. Coba dianalisa ya. Permasalahan yang pertama, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta, akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Nah, bisa dipahami ya. Ini permasalahan yang pertama. Lalu permasalahan yang kedua, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa, akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, coba dari permasalahan 1 dan 2 ini mana sih yang memakai konsep permutasi? Nah, coba dijawab, permasalahan yang mana? 1 atau 2? 1, Bu. Kita lihat ya. Nah, dari dua permasalahan tersebut, dapatkah kalian membedakan manakah permasalahan yang menerapkan konsep permutasi untuk menyelesaikannya? Nah,
Jadi jawabannya yang pertama ya. Pada permasalahan pertama, konsep yang digunakan adalah konsep permutasi. Mengapa menggunakan konsep permutasi? Nah, karena pada permasalahan tersebut memperhatikan urutan, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi juaranya tuh urut, gak bisa diacak. Juara 1, 3 itu nggak bisa. Karena juara kan biasanya memang urut ya, juara 1, 2, dan juga 3. Nah, sedangkan pada permasalahan kedua, kita dapat menyelesaikannya dengan konsep kombinasi karena permasalahan tersebut penyusunannya tidak memperhatikan urutan. Nah, sampai sini paham ya? Tadi udah belajar tentang yang awal-awal tadi udah kenalan, lalu udah mengidentifikasi permasalahan. Kita langsung saja masuk ke definisi. Nah, permutasi. Apa sih permutasi itu, Bu? Definisinya apa, Bu? Nah, permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Nah, di dalam permutasi ini, urutan diperhatikan atau susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Nah, selanjutnya ada rumus permutasi. Rumus permutasi itu n faktorial per n min r faktorial. Dengan keterangan n-nya itu banyaknya objek keseluruhan dan r-nya banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, udah tahu ya definisi dari permutasi, yang pada intinya itu kalau permutasi itu memperhatikan urutannya. Nah, di dalam permutasi itu ada beberapa macam. Nah, ini ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama dengan rumus n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial sampai dengan nk faktorial. Nah, lalu permutasi yang kedua ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu didefinisikan banyaknya permutasi n objek yang disusun secara melingkar adalah n-1 faktorial. Jadi rumus permutasi siklis itu n-1 faktorial. Nah, sampai sini paham ya? Tadi udah belajar tentang definisi permutasi, ada beberapa macam juga. Nah, coba diingat-ingat lagi. Rumus permutasi tadi apa? N faktorial per n min r faktorial. Lalu rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial sampai nk faktorial. Dan yang terakhir ada permutasi siklis dengan rumus n-1 faktorial. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita ke contoh soalnya. Contoh, ada sebuah kotak berisi 3 Al-Quran masing-masing berwarna merah, hijau, dan juga biru. Jika Rara ditugaskan Gunana untuk mengambil 2 Al-Quran secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan, ada berapa permutasi yang terjadi? Solusinya diketahui n-nya 3 dan juga r-nya 2. Nah, jadi kita bisa masukkan ke rumus permutasinya, yaitu tadi n faktorial per n faktorial terlihat ya, n faktorial per n min r faktorial sama dengan n-nya dimasukkan, ini n-nya 3, lalu n min r jadi 3 min 2 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial, dengan keterangan 3 kali 2 kali 1 per 1, jadi hasilnya ada 6. Ini jawaban. Nah, jadi urutan pengambilan jika diperhatikan ada berapa permutasi? Jawabannya ada 6 ya.
Lalu contoh yang kedua, berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf pendidik? Nah, coba solusinya. Diketahui jumlah huruf ada 8 ya. P, E, N, D, I, D, I, K. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya ada 8. Lalu huruf yang sama itu ada huruf D. Dia sebagai N1-nya berarti ada 2, E-nya juga ada 2 sebagai N2. Itu 2 juga. Maka bisa kita tuliskan 8 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial yang menghasilkan 1080 susunan. Nah, ini contoh yang kedua ya. Lalu ada contoh yang ketiga. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya, makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika mereka berpindah-pindah tempat? Nah, ini merupakan aturan permutasi siklis. Tadi masih ingat gak permutasi siklis itu rumusnya apa? Nah, permutasi siklis itu rumusnya N-1 faktorial. Solusinya, tadi kan banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang, seorang ayah, ibu, dan 3 anak. Sehingga banyaknya cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah 5 dikurangi 1 faktorial menghasilkan 4 faktorial. Jadi ada 24 cara. Nah, ini tadi udah belajar tentang definisinya dan juga ada contoh-contoh soalnya. Semoga kalian paham ya. Oh ya, ibu punya game nih yang bisa dimainkan, tapi isinya juga soal supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ini kan masih banyak yang salah ya, berarti ini nanti bisa dipelajari di rumah lagi. Nanti soalnya ibu kasih, ibu kirimkan di Google Classroom dan nanti bisa dituliskan dengan pertanyaan dan juga jawabannya ya di lembar kertas. Mau dikirimkan lewat Google Classroom ya. Nah, gimana tadi permainannya? Seru nggak? Ya, walaupun isinya soal tapi kita belajarnya sambil bermain ya, jadi kan enak, ada ini juga. Nah, jangan lupa itu PR dari ibu ya, nanti dikerjakan, ditulis soal sama jawabannya ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini karena waktunya juga mau habis ya. Nah, coba dilihat ya. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Nah, jadi kita harus tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun ya. Sudah tidak ada alasan lagi kita nggak bisa belajar karena belajar itu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum Ibu tutup hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.